Selanjutnya saya persilakan dari pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Silakan Bapak Marianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, salam tangguh. Yang saya hormati Bapak Ansori Siregar selaku Ketua Panja sekaligus pimpinan sidang pada hari ini, beserta Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 9 yang hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Edi Wuryanto, ini salah satu dari pengurus PPNI dan juga Dewan Pertimbangan dari DPP PPNI. Yang saya hormati sesuai dengan tamu undangan dari IDI, IBI, IAI, IAKMI, PLKB dan rekan-rekan honorer yang pada hari ini hadir. Tentunya saya ingin memperkenalkan, saya membawa dua teman, yaitu Pak Andi Irwan selaku Ketua Departemen Kesejahteraan dan juga Ibu Mayulis sebagai anggota. Dan saya ingin memperkenalkan diri, saya Marianto, Ketua DPP Bidang Kesejahteraan. Terima kasih Pak Ketua atas undangannya yang kedua kali setelah RDP pada tanggal 11 April tahun 2022 kemarin. Saya kira saya ingin kembali mereview beberapa kesimpulan yang kemarin di dalam RDP kemarin. Kalau hari ini melalui Panja, saya kira ini kita mengapresiasi dari Komisi 9 tentunya terus memberikan satu perhatian setelah minggu lalu juga telah mengundang seluruh forum-forum honorer. Nah, kemudian kami tentunya khusus dari PPNI juga berterima kasih kepada Komisi 9 sebagai mitra, bukan saja sebagai fungsi di DPR tapi juga sebagai pengayom kami di Perawat. Pada tahun 2014 kami dibantu dalam pengesahan Undang-Undang Keperawatan tepatnya di tanggal 25 September 2014 atas perjuangan dari DPR RI khususnya Komisi 9. Bapak Ibu sekalian, saya kira sesuai dengan undangan ada dua hal. Yang pertama terkait dengan gambaran informasi data. Kemudian yang kedua adalah gambaran masalah di lapangan. Nah, dua hal ini insya Allah kami paparkan dalam waktu yang singkat sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dari pimpinan. Nah, ini pada tanggal 1 Maret 2022 kami menghimpun anggota kami seluruh Indonesia 34 provinsi sebelum adanya himbauan dari Dirjen Nakes melalui SISDMK. Jadi sebelum ada SISDMK kemarin yang melalui update data per 1 April, 1 bulan sebelumnya kami telah mendahului data itu. Jadi total yang ada di honorer kami dari total seluruh anggota kami izin melaporkan mendekati angka 1 juta pimpinan. Nah, honorernya adalah 65.393. Ya, memang khusus untuk perawat ini banyak sekali statusnya. Ada yang kontrak, ada yang honorer, ada yang BLUD, ada yang sukarelawan, harian lepas, PTT daerah, kemudian BLU, bahkan di swasta juga hari ini masih banyak, sekitar 1.531. Mungkin ini angkanya masih terus bergerak karena sampai hari ini pakai HP saya sendiri masih dihubungi melalui data yang kemarin kita sebar pada 1 Maret. Artinya data ini terus merangkak, terus bengkak, sehingga gambaran ini adalah sebagai data pendamping ketika SISDMK mengatakan jumlahnya sekian, kami juga memiliki data pendamping. Nah, oleh karenanya dari 65.393 ini sebetulnya gambaran per 1 Maret 2022. Lanjut. Nah, ini pimpinan dan Bapak Ibu Dewan yang terhormat, sebagai gambaran ini adalah real aduan melalui Bitly kami bahwa di sini ada sukarelawan. Nah, itu yang dikasih jarum warna merah itu bahkan tidak ada juga yang tidak digaji. Kalau rumah DP 0% menggembirakan gitu ya. Tapi kalau perawat
0 rupiah dalam melaksanakan penugasan, saya kira ini menjadi sesuatu hal bisa dikatakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan di situ ada pengabdian lebih dari 15 tahun dan itu rata-rata di dalam aduan itu. Nah, saya kira ini sebagai gambaran saja bahwa kami memiliki 65.393 ini adalah angka real. Jadi kalau kami sampaikan bahwa di dalam penanganan pandemi 2 tahun terakhir rekan-rekan kami itu sudah gugur 717 perawat yang gugur seluruh Indonesia. Itu data per 30 Mei hari ini. Kemudian yang terpapar itu sekitar 9.710. Ini adalah bentuk pengabdian kepada negara, kepada republik ini. Artinya nyawa 717 ini telah kita berikan untuk bangsa dan negara. Seharusnya negara memberikan balasan yang setimpal juga untuk kami sebagai penerus dari rekan-rekan kami yang telah gugur. Karena dari 717 ini sebagian juga adalah rekan-rekan kami yang bertugas sebagai honorer, yang bertugas sebagai relawan, dan juga ada yang tidak dibayar pimpinan. Artinya hari ini ada yang rela hanya memakai baju berwarna coklat, memakai baju perawat, tetapi mereka hanya mempertahankan status sosialnya karena melihat, karena di lingkungannya supaya tidak terlihat menganggur. Artinya rekan-rekan kami secara sukarela dalam konteks ini adalah pada saat bekerja disodorkan dengan perjanjian kerja yang jelas melanggar Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga melanggar Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Pastinya juga melanggar daripada Undang-Undang ASN 05 2014. Di sana dikatakan hanya ASN, PNS, dan penugasan khusus. Sementara rekan-rekan kami diberikan status sukarelawan, status honorer. Jelas ini melanggar konstitusi negara kita, bahwasanya dalam kondisi ini pengorbanan 717 yang gugur ini seyogyanya kami tetap akan berpegang teguh meneruskan perjuangan rekan-rekan kami sampai kapanpun. Kami pastinya sesuai dengan sumpah perawat tetap memberikan pelayanan terbaik tanpa harus membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, bahkan aliran politik. Lanjut. Nah, angka pertumbuhan penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia pada 2015 sampai dengan 2019 ini selalu meningkat, pimpinan dan Bapak Ibu Dewan sekalian. Dari 2015, 16, 17 sampai dengan 2019 ini angkanya selalu meningkat, bahkan di 2019 itu totalnya ada 2.344. Nah, seyogianya angka pertumbuhan dari penyelenggaraan rumah sakit atau pembangunan jumlah rumah sakit di Indonesia ini seharusnya diikuti dengan apa yang disebut dengan afirmasi P3K dari kawan-kawan kami yang hari ini masih berstatus honorer. Tetapi ini lagi-lagi diisi dengan jumlah dari rekrutmen yang hari ini dibilang baru, yang rekan-rekan kami yang pada saat ini sudah mengabdi 15 tahun, 10 tahun harus bertarung dengan rekan-rekan yang hari ini direkrut dengan fresh graduate. Tentu ini mengalami satu persaingan yang tidak sehat. Kami berharap melalui forum yang mulia ini, majelis yang mulia ini, mudah-mudahan dapat mengakomodir rekan-rekan kami yang telah mengabdi 5, 10, 15 tahun yang hari ini existing, tentunya diprioritaskan dibandingkan dengan kawan-kawan yang baru melamar. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pimpinan, satu-satunya organisasi profesi, saya kira saya berani klaim bahwa sudah 3 kali tahun terakhir ini bahwa kami melakukan satu link aduan terkait dengan tunjangan hari raya, karena ini juga ada dasar hukumnya melalui Permen 06 2016 tentang tunjangan hari raya sebagai bagian pendapatan non upah. Karena perawat merupakan bagian dari tenaga kerja, saya kira kami perlu memfasilitasi ini. Di tahun ini angka aduan itu sekitar 5.413 perawat. Ini melebihi dari angka aduan rata-rata pekerja nasional yang hari ini saya melihat catatan di dalam Kementerian Tenaga Kerja hanya 2.000 sekian. Nah, ini perawat ada 5.413 perawat yang mengadu.
60,9%-nya tidak mendapatkan THR, 39,1% mendapatkan. Nah, kemudian BPJS melalui data 5.413 ini, BPJS Kesehatan tidak diberikan secara full, itu 54,8%. Kemudian ketenagakerjaan yang tidak diberikan secara full 54,8%, hanya 42,2% saja BPJS tenaga kerja ini diberikan. Sementara melalui aduan terbaru ini, upah minimum yang di bawah upah minimum itu ada 71%. Yang di atas UMP atau UMR atau UMK itu hanya 4,4%. Kemudian yang sesuai dengan UMR, UMP, UMK itu ada 24,6%. Nah, ini sudah kami berikan kepada Kementerian Kesehatan dan sudah diterima oleh Direktur Pengupahan secara langsung. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sama, ini jumlah puskesmas di Indonesia yang sama dengan pertumbuhan rumah sakit, sehingga pembangunan dari 2015 dan 2019 ini rata-rata jumlahnya 70 puskesmas per tahun. Dan tren ini selalu meningkat, tapi sayangnya tidak diikuti dengan serapan dari jumlah afirmasi atau kepastian teman-teman kami di Indonesia, perawat yang jumlahnya semula dari tahun 2017 itu ada 82.000, sekarang alhamdulillah sudah turun 65.393 ini, tetapi kami melihat tren pertumbuhan ini tidak diikuti dengan tren serapan dari rekan-rekan yang honorer, sukarelawan, kemudian THL dan sebagainya. Karena status-status ini tentunya kami mendukung DPR RI melalui rapat paripurna yang lalu, tidak boleh lagi ada kalimat-kalimat honorer, THL dan sebagainya. Ini kalau ditarik pada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga jelas melanggar daripada aturan, karena kami adalah tenaga yang sifatnya tidak sedang dalam musiman, tidak pada posisi sedang diuji cobakan, tapi kami secara terus-menerus, secara kontinu telah membuktikan bagaimana biarpun mendapatkan gaji yang di bawah UMP, tetapi rekan-rekan kami tetap setia. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau mengacu kepada Permendagri 27 tahun 2021 bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari APBD. Nah, ini saya kira juga menjadi satu alasan bahwa pemerintah daerah di masing-masing provinsi itu tidak berani membuka formasi secara luas, membuka formasi secara afirmasi sebagaimana yang hari ini dilakukan oleh guru. Kalau Pak Menteri Pendidikan hari ini berani mendeklar atau meminta 1 juta afirmasi, tetapi untuk tenaga kesehatan saya kira di berbagai laporan di 34 provinsi rata-rata rekan-rekan kami menyampaikan bahwa terkendala persoalan ini, bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari APBD. Nah, ini kami kutip dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nah, ini mudah-mudahan Kementerian Keuangan memberikan dana alokasi umum atau DAU ya untuk hal tersebut, sehingga teman-teman kami dapat mendapatkan satu kepastian tentunya yang lebih luas lagi. Lanjut. Nah, komposisi ASN saat ini di dalam data Kemenpan RB, kalau komposisi tenaga kesehatan hari ini P3K baru 2.328, sementara PNS 389. Kalau kita bandingkan dengan tenaga guru, saya kira ini jumlahnya sangat jauh berbeda, dan tenaga-tenaga yang lain juga saya kira itu proporsinya barangkali sudah mendekati gitu ya. Saya kira ini merupakan satu gambaran bahwa kebutuhan di dalam P3K di Indonesia, kalau saya mengutip kemarin hasil kesimpulan dari RDP 11 April lalu, ada 249. Saya kira ini kita dukung penuh karena sudah memunculkan angka. Mudah-mudahan dari ketentuan
PP 49 2018 ini kita mendapatkan afirmasi yang lebih besar lagi. Dari total 65.393 ini paling tidak mendapatkan keseriusan dari pemerintah. Artinya kalau kemarin di dalam RDP semuanya sudah bersepakat, saya kira tinggal bagaimana kami berharap dari Komisi 9 untuk terus mengkawal daripada jumlah yang angkanya tidak sedikit ini. Dan kami meyakini angka ini juga belum selesai karena seperti kami contohkan pimpinan kemarin dari Kabupaten Samosir dan Asahan itu secara langsung datang ke Dirjen Nakes hanya untuk mengkawal jumlah dari honorer yang kemarin pada SIDMK pada 1 April 2022 belum terakomodir karena sistem yang belum siap, sistem yang sering hang dan tidak dapat dipantau secara pribadi. Ini menyebabkan rekan-rekan kami harus ke Jakarta. Ke Jakarta juga sebagai honorer saya kira harus menabung sekian bulan hanya untuk memastikan datanya masuk atau belum. Setelah sampai di Jakarta belum masuk, nah ini membuat kekecewaan tersendiri karena ini dari Samosir dan Asahan ini saya kira waktu yang tidak dekat ya, karena waktu ini cukup panjang untuk jarak tempuh ke provinsi di Kementerian Kesehatan. Nah, saya kira ini merupakan gambaran dari provinsi. Belum lagi di DKI juga sama. Artinya PPNI provinsi kami juga mendapatkan laporan ketika meminta terkait dengan data ini juga masih memakai pola lama. Artinya masih dilempar ke Kementerian Pan-RB yang seharusnya hari ini sudah leading di Kementerian Kesehatan. Artinya ketika Pak Cahyo memberikan tanggapan terkait dengan data, maka itu pangkalan data seharusnya sudah siap di Kementerian Kesehatan berkoordinasi kepada kepala-kepala dinas kesehatan seprovinsi Indonesia seharusnya. Karena sampai hari ini SIDMK yang kita yakini melalui data itu existing per 1 April lah yang akan diprioritaskan pada 2023. Oleh karenanya kami meminta perpanjangan waktu apabila rekan-rekan kami di berbagai daerah yang belum terdaftar atau belum terverifikasi sebagai tenaga P3K dari honorer, saya kira ini harus dimahfumkan karena kondisi wilayah, kondisi teknologi yang tidak ajak. Nah ini membuat teman-teman kami harus ke Jakarta, harus memastikan kembali dengan merogoh kocek pribadi masing-masing. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira ini juga produk dari Komisi 9 Undang-Undang 36 2014. Jadi sebetulnya kita semua hari ini sedang menegakkan konstitusi sebagaimana ayat 1 di dalam pasal 23 Undang-Undang 36 ini. Jadi sekali lagi hanya PNS, kemudian P3K dan penugasan khusus. Penugasan khusus juga rekan-rekan kami di perawat juga cukup aktif di dalam Nusantara Sehat sehingga kondisi ABC ini adalah kiranya dapat menjadi satu prioritas. Tidak ada lagi pemda-pemda yang melakukan rekrutmen sebagaimana rekrutmen yang dengan kalimat yang nyeleneh. Artinya nyelenehnya dengan kalimat honorer, sukarelawan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Tetapi faktanya di dalam penerimaan kita masih menemukan rekrutmen baru sehingga penamaan itu kadang-kadang dengan perawat BLUD dan seterusnya. Lanjut. Izin pimpinan kami menyampaikan rekomendasi bahwa yang pertama terwujud sebuah sistem dalam manajemen data perawat yang bekerja di Pasyankes, pemerintah pusat maupun provinsi, ada pangkalan data untuk perawat secara integrasi. Sehingga yang tadi saya sampaikan terkait dengan kendala SISDMK di Kementerian Kesehatan itu adalah menjadi satu PR yang terus diperbaiki. Meskipun demikian kami juga mengapresiasi karena kemarin juga sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk perbaikan SISDMK. Tetapi prakteknya di lapangan kami ngecek dari anggota untuk memastikan dirinya itu terdaftar di SISDMK itu belum bisa. Kalaupun yang sudah bisa itu baru sebatas verifikasi di tingkat kabupaten, belum sampai ke tingkat Kementerian Kesehatan. Nah, saya kira ini gambaran
angka di dalam saya kutip dari Dirjen Nakes, angkanya 213.249 per 1 April 2012 sebagai gambaran serapan di SIS-DMK. Saya kira ini perlu ditinjau lagi karena teman-teman kami masih banyak yang tertinggal. Yang paling terbaru kemarin adalah dari Samosir dan juga dari Asahan, itu datang langsung ke Dirjen Nakes. Kemudian yang kedua, ada roadmap yang jelas kebutuhan dan kekurangan perawat di Pasyankes pemerintah. Jadi saya kira kalau hari ini diminta tes, misalkan di satu puskesmas atau RSUD yang diminta tes itu misalkan kebutuhan total perawat di satu unit itu 200, tetapi yang lulus hanya 15. Nah ini saya kira gambaran satu unit saja, bagaimana unit-unit kerja yang lain, karena keterbatasan dan ketidakberanian dari pemerintah daerah terkait dengan alokasi anggaran untuk rekrutmen P3K. Kemudian yang ketiga, jika masih dibutuhkan perawat non-ASN di Pasyankes pemerintah, harus ada perbaikan sistem rekrutmen perawat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya kira kalau kita mengacu kepada aturan 29/2021 tentang pengadaan P3K, khusus nakes saya kira ini sulit sekali untuk afirmasi, tetapi beda dengan 28/2021 tentang pendidik. Ini sangat mudah sekali, artinya kalau misalkan nakes itu tes, perawat itu tes, gagal, maka seharusnya diberikan kesempatan tes yang kedua, tes yang ketiga. Itu sesuai dengan Permenpan 29/2021. Nah, kalau hari ini kita mendengar kalau tidak lulus kemudian dipecat, saya kira ini kami harus sampaikan bagaimana mekanisme aduan. Mudah-mudahan di dalam forum ini di Komisi 9 dapat memberikan advokasi dan perlindungan ketika itu terjadi. Dan kami menyayangkan kalau itu terjadi. Artinya sudah THR tidak diberikan, kemudian diangkat pun juga masih di bawah UMR, masih di bawah UMP, tetapi di dalam tes ketika tidak lulus langsung di PHK. Saya kira ini perlu mendapatkan satu rumusan aduan yang jelas sehingga teman-teman kami pun yang hari ini datang kemari juga saya kira juga beberapa honorer menitipkan nasib ke persoalan itu pimpinan. Kemudian yang keempat, terwujudnya afirmasi untuk rekrutmen P3K dari jalur perawat honorer, memprioritaskan yang hari ini bekerja. Nah di poin 4 inilah teman-teman berharap yang sudah mengabdi 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang hari ini usianya di atas 35 tahun, mudah-mudahan mendapatkan satu prioritas. Tidak lagi harus diminta bertarung dengan rekan-rekan yang hari ini baru lulus, kemudian disamakan dengan perawat yang sudah mengabdi 15, 10 tahun, 20 tahun. Saya kira ini akan mengalami satu kekalahan dari sisi administrasi. Kalau adu skill, saya kira untuk masang infus, saya kira merem gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan yang baru untuk tes administrasi, megang komputer mungkin jago, tetapi untuk terkait skill dan sebagainya, saya kira rekan-rekan kami yang telah existing hari ini, saya kira sudah terbukti lah bahwa hari ini mereka cukup kompeten, sehingga penempatan di dalam area-area khusus seperti IGD, critical care, ruang operasi dan sebagainya, mereka pun juga harus mendapatkan pelatihan secara khusus. Waktunya kemudian juga tidak diberikan dari institusinya, biayanya juga dari pribadi sendiri-sendiri. Nah, kondisi inilah yang membuat mereka hari ini harus bertarung bagaimana gaji yang didapatkan untuk terus meningkatkan kompetensinya juga dari kocek pribadi. Kemudian yang terakhir, memberikan kelonggaran dalam kebijakan anggaran untuk rekrutmen P3K. Nah ini saya kira tadi sudah saya sampaikan di dalam awal-awal tadi bahwa di dalam alokasi sebagaimana Permendagri 27/2021 kalau tidak salah itu mudah-mudahan mendapatkan kelonggaran dan kepala-kepala daerah tidak lagi ada alasan persoalan 30% dari total APBD untuk belanja pegawai. Saya kira itu saja pimpinan dari PPNI yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Komisi 9 tetap konsisten mengkawal kami, perawat-perawat Indonesia,
tenaga-tenaga kesehatan, honorer P3K, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Marianto dari perawat